Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala khatmin nabiyyin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wattaqi sayyi'atal hasanah tamhuha. Jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat, rahmat, hidayah dan taufik yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga sampai pada siang hari ini kita masih tergolong orang-orang yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan keimanan kita, mengaplikasikan ketakwaan kita, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat semoga tercurah atas kedua hasanah kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keselamatan semoga dilimpahkan kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang istiqamah mengikuti ajaran-ajaran beliau sampai yaumil qiyamah. Jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah Jumat yang lalu saya membacakan hadis pertama dari Arba'in An-Nawawiyah, hadis tentang niat. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pembacaan hadis tersebut, termasuk pada hadis yang kedua dari kitab Arba'in Nawawiyah. An Umar aidan qal bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala'a alaina rajulun shadidu bayadi siyab shadidu sawati sya'ar. Dari Umar Amirul Mukminin, dia berkata, bainama nahnu julusun, ketika kami sedang duduk-duduk, inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin, pada suatu hari, ittala'a, tiba-tiba muncul alaina, di tengah-tengah kami, rajulun, seorang laki-laki, syadidu bayadus siyab, yang pakaiannya sangat putih, syadidu sawadi syar, dan rambutnya sangat hitam, mengkilap, bersih dan rapi. Pakaiannya rapi, putih, bersih, rambutnya juga hitam, rapi, bersih. La yura, tidak terlihat alaihi, atasnya asarus safar, bekas perjalanan. Tidak ada tanda-tanda kalau orang ini adalah orang yang habis melakukan perjalanan jauh. Dia muncul tiba-tiba. Tala'ah itu muncul tiba-tiba, seperti yang ada dalam syair tentang hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina, ketika orang-orang Madinah menggambarkan munculnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Datang dari Mekah, nongolnya di Madinah ketika ditunggu beberapa hari di perbatasan kota Madinah. Kemudian Rasulullah muncul, ya, perjalanan muncul dari antara lembah bukit, ya, muncul secara tiba-tiba. Tala alaina, muncul secara tiba-tiba. Tidak ada bekas perjalanan. Wala ya'rifu minna ahadun, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ungkapan ini memberikan isyarat kepada kita. Yang pertama, dia, orang yang muncul ini, tidak ada bekas perjalanan sama sekali. Akan terkesan bahwa orang ini adalah orang dekat.
Tetapi pada ungkapan yang kedua, Umar mengatakan wala ya'rifu minna ahadun. Tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ungkapan yang kedua ini menunjukkan bahwa orang itu bukan orang Madinah. Munculnya tiba-tiba. Bukan orang jauh karena tidak ada bekas perjalanan, tapi juga tidak ada yang mengenalnya. Maka kalau bahasa kita sekarang ini menyebut orang ini orang misterius. Orang misterius. Kemudian hatta jalasa, sampai kemudian dia duduk ila Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Dia duduk dengan menduduki kedua kakinya yang dilipat ke belakang dan menyandarkan kedua lututnya di hadapan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a, kemudian dia meletakkan kafaihi ala fahidihi, meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari ungkapan ini menunjukkan, memberikan isyarat kepada kita bahwa orang ini adalah orang dekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hari itu dari sahabat-sahabat Nabi yang berani duduk berhadapan dengan Nabi, menghadap persis di hadapan Nabi sampai menempelkan lututnya kepada lutut Nabi, apalagi meletakkan tangannya di atas paha Nabi. Ini merupakan atau menunjukkan suatu kedekatan yang amat dekat dalam tradisi manapun, dalam budaya manapun. Kita di orang Jawa pun demikian. Ketika ada orang duduk berhadapan, tangannya kemudian memegang di atas paha lawan duduknya, itu menunjukkan keakraban yang sangat dekat. Artinya dua orang ini, Nabi dengan tamu yang datang tiba-tiba ini, adalah orang yang sangat dekat dan sangat akrab. Faqala, kemudian dia berkata, laki-laki ini berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni, kabarkanlah olehmu padaku, anil Islam, tentang Islam. Faqala, kemudian menjawablah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu, adapun Islam itu, antashhada, engkau bersaksi, engkau bersyahadat, alla ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah, wa tuqimas shalah, dan engkau mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakat, dan engkau menunaikan zakat, wa tasuma ramadhana, dan engkau melaksanakan berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjal bait, dan engkau mengunjungi atau berhaji ke Baitullah, inistata'ta ilaihi sabila, jika engkau mampu melaksanakan, menunaikan perjalanannya. Kemudian laki-laki ini berkata, sadaqta, engkau benar. Engkau benar, kata laki-laki ini. Fa'ajibnalah, lalu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'ajibnalah, kami ajib kepada dia, heran. Kami heran kepada dia. Kenapa heran? Yas'aluhu wa yusaddiqu, dia bertanya, kemudian dia membenarkannya. Maka para sahabat heran, ini siapa orang ini? Datang tiba-tiba, duduk di hadapan Nabi, bertanya, setelah dijawab membenarkan. Maka mereka heran, siapa orang ini? Mereka tidak kenal dengan orang ini. Orangnya rapi, pakaiannya rapi, rambutnya rapi, datang menghadap Nabi seperti orang yang sangat dekat dengan Nabi SAW. Bertanya lalu membenarkan. Maka membuat sahabat-sahabat yang ada pada waktu itu di sekitar Nabi semuanya keheranan. Siapa orang ini? Kemudian laki-laki itu berkata kembali, bertanya kembali, fahbirni, maka kabarkan kepada aku, anil iman,
tentang iman. Qala, menjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, an tu'mina billahi, iman itu engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhiri, dan hari akhir, wa tu'mina bil qadarihi khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada takdirnya, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada yang gaib, yang tidak kita lihat tetapi yang maha melihat kita. Ini yang hari ini terlihat sangat banyak terkikis. Orang lebih takut dengan pengawasan zahir yang dia lihat ciptaan makhluk daripada pengawasan Al-Khaliq yang maha menciptakan makhluk. Artinya iman kepada yang gaib terkikis. Sebuah toko, sebuah bank, sebuah supermarket, sebuah pusat perbelanjaan yang diawasi lengkap dengan CCTV buatan manusia, buatan pabrik, ini membuat orang, membuat maling, membuat rampok takut untuk menyelinap masuk. Tetapi ketika tidak ada CCTV, tidak ada pengawasan dari buatan manusia, orang berani mencuri, berani korupsi, berani menyelinap. Padahal ada pengawasan yang lebih, yang maha mengawasi, lebih hebat daripada sekedar CCTV, lebih hebat daripada sekedar pengawasan makhluk. Tetapi keyakinan terhadap pengawasan ini terkikis, sehingga ketika tengok-tengok melihat tidak ada CCTV, tengok-tengok melihat tidak ada orang yang melihat, orang kemudian berani menyelinap, mengambil milik atau hak orang lain. Artinya keimanan kepada yang gaib terkikis di sini. Iman kepada hari akhir, hari ini juga keimanan kepada hari akhir banyak yang terkikis. Keimanan kepada kehidupan akhirat banyak yang terkikis. Banyak orang yang meragukan kehidupan akhirat. Bagaimana mungkin orang sudah mati kemudian dihidupkan kembali? Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan banyak pelajaran bagi kita. Di antaranya dihidupkannya Ashabul Kahfi, penghuni gua yang tidur selama 309 tahun, yang dia merasa tidur hanya satu malam. Itu seperti orang yang sudah meninggal kemudian dihidupkan kembali. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kehebatan Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita bahwa hari akhirat itu ada. Beriman kepada takdir, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Segala sesuatu yang menimpa kita, yang baik maupun yang buruk, semuanya atas izin kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu kita yakini adalah segala sesuatu yang menimpa kita, segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah sesuatu yang terbaik untuk kita. Bahwa itu yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Jangan pernah berpikir atau jangan pernah berharap kita harus menerima semua apa yang kita harapkan. Tetapi tanamkan dalam diri kita bahwa semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang terbaik untuk kita. Qala, kemudian laki-laki ini menjawab, sadaqta, engkau benar. Wa qala, kemudian dia bertanya lagi, fahbirni anil ihsan, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu, anta'budallaha, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihatnya. Apa maknanya di sini? Maknanya adalah kita beribadah kepada Allah dengan kualitas yang terbaik, dengan bersungguh-sungguh dalam kualitas dan bersungguh-sungguh dalam kuantitasnya, berusaha memberikan sesuatu yang terbaik. Sebagaimana ketika kita memberikan penghormatan kepada
pimpinan kita, kepada orang yang kita segani, orang yang kita hormati, di hadapannya pasti kita akan berusaha memberikan sesuatu yang terbaik. Kita memberikan kepada orang yang kita cintai, di hadapannya melakukan sesuatu di hadapan orang yang kita cintai, untuk orang yang kita cintai pasti akan berusaha melakukan yang terbaik. Maka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita melihatnya. Artinya kita beribadah dengan kualitas yang terbaik yang bisa kita lakukan. Fa in lam takun tara, maka apabila engkau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka. Yang perlu kita tanamkan dalam diri kita adalah fa innahu yaraka. Maka sesungguhnya Dia, Allah Subhanahu wa taala itu yaraka, Maha melihatmu, Maha mengawasimu. Muraqabatullah kepada kita, pengawasannya Allah kepada kita tidak terbatas ruang dan waktu. Dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Laki-laki itu kemudian bertanya lagi, fahbirni anis sa'ah. Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku anis sa'ah, tentang hari kiamat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mal mas'ul, tidaklah yang ditanya anha tentang hari kiamat itu bi'a'lama, lebih mengetahui minas sa'il, daripada yang bertanya. Rasulullah tahu siapa yang datang ini. Kalimat ini menunjukkan bahwa Rasulullah tahu ini siapa yang datang. Rasulullah tahu ini siapa yang bertanya. Maka ketika Rasulullah SAW ditanya tentang hari kiamat, dia menjawab dengan jawaban yang diplomatis. Tidaklah yang ditanya ini lebih mengetahui daripada yang bertanya. Maka kemudian laki-laki itu mengatakan, fahbirni an amaratiha. Kalau begitu kabarkan kepada saya tentang tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda datangnya, dekatnya hari kiamat. Kemudian bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antalidal amatu rabbataha. Nanti kalau para budak sudah melahirkan tuannya, kalau para budak sudah melahirkan tuannya, itu tanda-tanda sudah dekat hari kiamat. Apa artinya? Orang tua, ibu dijadikan budak, dijadikan pembantu, dijadikan suruhan oleh anaknya. Hari ini sudah banyak. Hari ini sudah banyak. Maka ada pepatah, orang tua itu kalau kaya, anak jadi raja. Anak kalau kaya, orang tua jadi budak. Itu sudah umum. Orang tua dijadikan budaknya, orang tua dijadikan suruhannya. Kemudian wa antarul khufatal uratal alah. Dan ketika engkau sudah melihat orang-orang yang bertelanjang kaki, ri'a asyai, orang-orang yang bertelanjang kaki artinya orang-orang yang miskin, ya, orang-orang yang tidak punya, orang-orang yang terlihat seperti orang-orang yang tertinggal secara peradaban dan lain sebagainya, ya tatawwaluna fil bunyan. Mereka sudah berlomba-lomba membuat bangunan. Dulu rumah mewah atau istilah kita rumah gedung itu hanya dimiliki oleh orang kaya. Rumah yang pakai tihal dulu, namanya keramik atau tihal, itu hanya dimiliki oleh orang-orang kaya. Sekarang tidak ada beda antara orang kaya dengan yang miskin. Kaya maupun miskin sekarang sama, rumahnya kokoh, kuat, bagus. Artinya isyarat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW hari ini sudah bisa kita lihat. Kemudian setelah selesai bertanya, summa intalaqa, kemudian orang ini pergi, berlalu, meninggalkan mereka. Falabistu malian. Lalu Umar mengatakan, falabistu malian, saya tinggal sejenak, ya, berdiam sejenak bersama Rasulullah SAW. Sumakal, kemudian Rasulullah SAW bertanya, ya Umar, wahai Umar, atadri, tahukah engkau manisail, siapa orang yang bertanya tadi? Umar menjawab, qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Ini adab untuk kita, pelajaran adab untuk kita.
Ketika Umar ditanya oleh Rasulullah SAW, siapa yang bertanya tadi? Kamu tahu nggak? Umar nggak tahu. Dia jawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Pelajaran adab kepada kita, pelajaran akhlak yang baik kepada kita ketika kita tidak tahu sesuatu, apalagi bagi para dai, para tokoh agama, para mubaligh, ketika ditanya sesuatu dan tidak tahu, jangan mengedepankan gengsi. Ada orang yang takut dianggap tidak tahu, maka ketika ditanya sesuatu perkara yang dia tidak tahu, dia jawab dengan akalnya. Tidak boleh. Kalau tidak tahu, jawab tidak tahu. Umar memberikan pelajaran kepada kita, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innahu, maka sungguhnya dia itu adalah Jibril. Malaikat Jibril dia itu. Atakum yang datang kepada kalian, yu'allimukum, untuk mengajarkan kepada kalian dinakum, agama kalian. Jadi hari itu malaikat Jibril turun langsung. Artinya hari itu para sahabat Nabi melihat fisik malaikat Jibril yang menyerupai manusia. Karena malaikat ini diberi kemampuan yang berbeda dengan manusia. Dia bisa menyerupai apapun. Termasuk salah satunya muncul dalam bentuk manusia atau menyerupai manusia. Hari itu menyerupai manusia, datang ke Madinah di tengah-tengah para sahabat Nabi dan mengajarkan agama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang kedua ini, yang terkenal orang menyebutnya namanya hadis Jibril. Ada rukun Islam, ada rukun iman, kemudian ada rukun ihsan, bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada isyarat atau bisyarah atau kabar tentang tanda-tanda hari kiamat, agar kita dalam hidup ini berhati-hati dalam amal, tindakan kita, sikap kita, ucapan kita, melihat tanda-tanda yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW. Hari ini sudah banyak kita saksikan. Wallahu a'lam bissawab. Fadhkur rabbik warham wa anta khairul rahimin.